itu juga kodam yang secara alamiah memang ada di dalam diri kita. Di samping itu juga ada kodam-kodam yang lain. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kehadiran kodam di dekat kita. Nah, seperti yang sudah pernah saya ceritakan di episode yang lalu, bahwa setiap manusia itu sebenarnya adalah mempunyai kodam. Jadi kodam yang secara alamiah itu, kalau bagi masyarakat Jawa itu ada yang namanya sedulur papat limo pancer. Itu juga kodam yang secara alamiah memang ada di dalam diri kita. Di samping itu juga ada kodam-kodam yang lain, yaitu kodam turunan, itu juga ada. Kodam pendamping yang berupa isian, entah itu kodam macan putih ataupun kodam naga, itu juga ada. Atau ada juga kodam yang karena keilmuan, karena kita sering tirakat, itu juga ada. Nah, untuk mengetahui kalau kodam-kodam itu ada di dekat kita, atau ketika kodam itu mendekati kita, itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Jadi ada ciri-cirinya ya. Yang pertama itu biasanya itu ada bau yang sangat harum. Nah, ketika panjenengan mungkin di tempat tertentu, seumpama entah itu di tempat keramat atau mungkin di tempat yang agak sepi, tahu-tahu kok ada bau yang harum yang sangat menyengat. Padahal sebenarnya di tempat itu biasa saja. Nah, itu ada bau yang sangat harum. Nah, itu berarti ada kodam yang dekat dengan kita. Dan sebenarnya kodam itu pengen berkomunikasi dengan kita. Nah, ini ya. Kemudian juga yang selanjutnya itu biasanya telinga ini berdengung. Nah, ini ciri yang kedua ini. Telinga itu berdengung. Nah, biasanya ketika telinga itu berdengung, itu kemudian muncul. Jadi muncul bisikan-bisikan di dalam telinga kita. Dan itu masuk ke dalam hati kita. Bisikan-bisikan itu seperti semacam pesan, atau juga bisa dikatakan seperti membekas di dalam hati pesan itu. Nah, itu juga indikasi kalau kodam itu sebenarnya memberikan pesan lewat hati kita dengan cara telinga berdengung itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, jadi ini yang nomor 3, itu biasanya di sekitar tubuh panjenengan ini terjadi perubahan suhu yang drastis. Nah, jadi tidak seperti suhu-suhu wajar. Seumpama ya, ini di daerah sini ini biasa saja suhunya. Loh, tahu-tahu itu suhunya itu panas di sekitar badan jenengan itu panas, atau juga bisa dingin, dan itu tiba-tiba atau mendadak suhu itu. Nah, itu juga ada indikasi bahwa kodam itu sebenarnya mendekati kita. Dengan perubahan suhu itu tadi, kodam itu sebenarnya juga ingin berkomunikasi langsung dengan kita. Nah, tinggal kepekaan kita sebenarnya. Makanya kita harus terus mengasah kepekaan kita, supaya nanti kalau ada hal-hal gaib mendekati kita, itu kita akan terasa. Nah, seperti ini tadi. Nah,
ada kodam, yaitu kodam kita sebenarnya, dan juga bisa ini sebenarnya kodam dari orang lain yang mendekati kita atau disuruh orang lain, itu juga bisa. Jadi kita sudah bisa mendeteksinya, kita sudah bisa merasakannya. Jadi suhu di sekitar kita itu panas. Kalau tidak begitu, dingin sekali. Mungkin panjenengan pernah ini mungkin merasakan. Ya, contohnya gini, pas panjenengan ketemu orang, ya toh, kok tahu-tahu panjenengan merasakan hawanya itu kok panas, tidak enak. Lah ini berarti ada kodam dan mungkin berbenturan dengan kodam jenengan. Nah itu ada semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini di ubun-ubun ini berkedut. Nah itu juga sebagai tanda. Dan kedutnya ini biasanya kerep, ya. Jadi rapet. Kedutnya itu banyak, sering. Jadi tidak seperti wajar. Kalau wajar kadang-kadang kan berketut 3 kali, 4 kali sudah. Nah itu terus berketut di ubun-ubun ini. Nah itu juga sebagai tanda sebenarnya. Kalau panjenengan peka, panjenengan titen, ini juga termasuk ilmu titen. Kalau di Jawa itu orang ini niteni. Ini sering berkedut ini ya di ubun-ubun, itu juga pertanda kalau ada kodam yang dekat dengan kita. Nah, itu kadang-kadang juga bisa rubah, jadi bisa terus wujud ya, wujud sesosok di depan kita itu juga bisa. Dan kadang-kadang juga tidak mewujud. Nah, kalau yang sudah mewujud dan pengen berkomunikasi itu biasanya memang ada pesan-pesan yang sangat penting biasanya. Itu biasanya dia dengan kekuatannya itu kodam itu tadi bisa langsung wujud di depan panjenengan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika panjenengan wirid atau saat meditasi atau saat tenang sekali, kemudian ada cahaya, ya panjenengan itu melihat cahaya, dan cahaya itu tadi terang banget, kadang-kadang agak kebiruan biasanya. Nah kemudian cahaya yang biru itu tadi seperti panjenengan itu membisikkan sesuatu kepada panjenengan. Ini juga tanda kalau ada kodam yang ingin menyampaikan pesan kepada panjenengan, atau kodam itu memang mendekati panjenengan. Dan cahaya itu tadi itu biasanya langsung berubah, nah, berubah menjadi sosok, kadang bisa laki-laki, kadang juga bisa perempuan, atau kadang juga bisa berubah wujud menjadi hewan, mungkin harimau putih atau harimau kumbang ataupun naga ataupun ular, itu bisa. Jadi itu perwujudan daripada kodam yang mendekati panjenengan itu tadi. Itu biasanya juga pakai cara itu tadi, cahaya itu tadi, lewat cahaya. Dan kemudian panjenengan dibisikkan di dalam telinga panjenengan, kemudian di dalam hati panjenengan. Ini seumpama tidak mewujud loh ya, tidak menunjukkan sosok, itu biasanya membisikkan sesuatu di telinga panjenengan langsung ke dalam hati panjenengan. Dan kalau berubah langsung menjadi sosok, itu biasanya langsung bisa berkomunikasi. Dan panjenengan juga bisa langsung melihat. Nah, jadi itu tadi ada 5 tanda-tanda kalau kodam itu tadi dekat dengan panjenengan. Jadi sebenarnya sangat mudah ya. Titenane semacam itu. Ini ilmu titen. Ya, mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mungkin panjenengan yang sudah punya pengalaman, ya, mungkin didekati orang kok terus hawanya dingin atau panas, ya, atau mungkin pernah melihat sosok dengan cahaya semacam itu tadi. Coba panjenengan berbagi pengalaman dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.